bilangan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kalau kita mengikuti pembacaan pada di dalam kitab Perjanjian Lama itu mengenai sumpah. Kalau orang mau bersumpah, kita lihat di sini. Kalau dia bersumpah, itu sumpahnya akan berlaku. Kalau dia masih seorang gadis, dia bersumpah di rumah keluarganya, maka kalau didengar oleh orang tuanya akan sumpah itu, kan kalau orang tua bisa mempertimbangkan saat ini dapat dia lakukan atau tidak. Kalau orang tuanya diam saja, maka itu berlaku. Kalau orang tuanya katakan jangan, nasarmu ini terlalu berat, maka itu tidak akan berlaku terhadap penasar itu. Nah, ini yang banyak kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bernasar tetapi kita tidak lakukan. Hasil daripada perbuatan nasar kita yang kita tidak lakukan itu mendatangkan celaka. Banyak orang yang saya lihat bernasar bahwa dia mau melayani pekerjaan Tuhan, karena dia sudah melihat pertolongan Bapa Yahweh atas kehidupannya. Tetapi setelah Tuhan menolong kehidupannya, mereka lupa dengan nasar. Nah, itu yang mendatangkan penyakit kepada kita. Itu yang mendatangkan kepada kita celaka. Kalau Tuhan masih berkemurahan kepada kita dengan teguran kepada kita, itu sangat baik. Sebab itu, kalau ada hamba Tuhan yang sakit karena dia lari daripada yang dia sudah nasarkan, maka itu akan dia terima atau dia harus membayar. Sebab itu banyak kali yang saya lihat, banyak orang kan tidak mau tahu dengan perpuluhan. Sedangkan itu sesuatu yang sudah bukan dinasarkan. Itu suatu kewajiban. Tetapi banyak orang pikir kalau memberi perpuluhan kepada hamba Tuhan itu menjadi kaya. Tidak. Kami menerima perpuluhan, tapi kami mengelolanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih memberi waktu saya untuk melayani pekerjaan Tuhan, walaupun umurnya sudah 83 tahun lebih, mau masuk 84. Tuhan itu baik, dia melihat. Tapi saya melihat ada teman-teman saya melakukan firman Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dalam mereka bernasar mereka tidak lakukan, maka akhirnya mereka harus menerima apa yang menjadi sesuatu yang Tuhan undur dari mereka. Apalagi kita lihat tadi kalau dalam pembacaan di dalam Yeremia tadi, itu sangat jelas. Yeremia 1 tadi itu sangat-sangat mengerikan. Banyak orang katakan, aduh, ini Yeremia berbicara ini sangat mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena perbuatan umat Israel, para nabi pada waktu itu di sini dikatakan mereka tidak lagi melayani Tuhan dengan sebenarnya, tapi mereka melayani Baal. Nah, itu sebabnya kenapa ini dihubungkan dengan Yeremia pasal 1. Karena di dalam pembacaan kita, kalau kita ikutin sebelum pembacaan kita yang ada, maka umat Israel kan diperhadapkan dengan Bileam dan Balak. Raja Balak kan minta datang untuk bernubuat, untuk mengutuk orang Israel. Bileam ini seorang yang terkenal, seorang nabi. Bukan hanya bangsa Israel yang kenal dia sebagai nabi, tetapi orang-orang di sekelilingnya. Itu sebabnya banyak kali kalau orang bilang bahwa Bileam ini dia itu nabi internasional, karena semua bangsa boleh lihat dia. Tetapi kita lihat
Apakah Tuhan membiarkan Bileam mau mengutuk umatnya yang dia berkati? Bileam sendiri mengaku, saya tidak bisa mengutuk mereka, karena siapa yang mau mengutuk orang yang diberkati oleh Tuhan? Itu yang jawab Bileam kepada Balak. Nah, dalam pasal yang kita baca hari ini sebenarnya Tuhan menyuruh di pasal, kalau tidak salah di pasal 31, Tuhan mengizinkan umat Tuhan berperang dengan orang Midian. Kenapa harus diperangin orang Midian ini? Karena orang Midian ini telah membuat hal yang tidak baik dengan apa yang dinasarkan. Itu sebabnya Bileam mengatakan jangan dikutuk mereka. Lebih baik kamu usahakan menggoda mereka dengan perempuan supaya mereka jatuh di dalam persinahan, supaya mereka menyembah berhala, maka disitulah Tuhan akan menghancurkan mereka. Saudara. Dan itu yang terjadi. Itu sebabnya apa yang disebut dengan Baal Peor itu. Akibat daripada Baal Peor, maka umat Israel bersinah dengan perempuan-perempuan Midian. Akibatnya terjadi kan pembunuhan. Malah 24.000 orang mati di zaman itu. Tidak sedikit kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan kalau ada persinahan di dalamnya. Maka apa yang terjadi? Terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Bahkan memunculkan seorang pahlawan, seorang imam besar, menjadi anak dari Harun sendiri, cucu Harun. Itu Pinehas. Dia ambil tombak membela kehormatan Bapak Yahweh. Dia tikam itu orang yang bersinah. Maka berhentilah itulah yang terjadi kepada umat Israel. Tetapi di belakangnya pada sabat yang kemarin kita membaca firman Tuhan, bagaimana kehidupan umat Israel digoda oleh para wanita ini sehingga terjadi persinahan. Persinahan terjadi juga pada raja-raja. Saudara tahu Raja Salomo itu bukan bagus untuk ditiru. Dia memang hebat sekali, banyak. Salomo itu melakukan yang terbaik, dan Raja Salomo adalah raja yang paling istimewa di dalam kerajaan Israel kan. Tapi apa yang terjadi? Karena dia bersinah, hampir setiap raja-raja punya anak yang cantik-cantik dia jadikan istri. Dan mereka itu membawa serta apa saudara? Penyembahan berhala. Itulah yang membuat kerajaan Israel terpecah sampai sekarang. Itu yang menjadi kehidupan. Kenapa? Kemarin saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para hamba Tuhan. Kenapa Israel begitu rupa? Orang Israel sampai saat ini mereka masih hidup di bawah kutuk. Kenapa mereka hidup di bawah kutuk, saudara? Karena persinahan rohani ini terus terjadi. Satu contoh saja. Orang Israel sangat takut menyebut nama Yahweh. Untuk menyebut nama Yahweh, firman Tuhan katakan, harus mereka meletakkan berkat nama Bapa Yahweh ke atas umat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka nggak berani. Mereka hanya boleh melakukan itu di hari-hari raya. Saya pernah ke Israel. Pada waktu saya masuk ke tembok ratapan. Sebenarnya bukan tembok ratapan, itu kata orang untuk orang Israel. Orang Israel paling tidak senang kalau orang bilang itu tembok ratapan. Mereka bilang itu kotel. Kotel itu adalah tembok barat.
Untuk apa? Untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan. Untuk masuk di situ, ada orang mau masuk. Saya ada mendengar satu pengajaran orang dari Semarang. Dia bilang orang yang dimasuk di situ harus memakai kipas seperti ini yang terbuat katanya dari kain, karena orangnya tidak pernah ke sana. Kalau tidak pernah ke sana jangan ngomong, karena dia tidak tahu itu bukan dari kertas, saudara. Itu dari kain. Boleh, tiap orang masuk ambil. Saya sendiri bahkan minta banyak. Malah pada waktu saya pergi ke sana saya minta 10 karena saya bagi-bagi kepada para hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekarang para pengajar-pengajar yang tidak pernah ke Israel tapi ngomong tentang Israel terlalu melebihi. Yang kurang dia aja belajar. Sehingga saya bantah hal ini. Mengenai kipas yang diberikan. Kenapa saya pakai talit seperti ini? Karena ini perintah Tuhan. Karena saya mencontoh Yeshua, Hamasiah Tuhan yang juru selamat kita. Saya menyebut Yeshua, bukan Yesua. Karena Yeshua itu pekerjaannya. Kalau kita membaca kata Yeshua dalam perjanjian lama, semua menjurus kepada kata keselamatan. Bukan namanya. Namanya Yahweh. Namanya Yeshua, bukan Yesua. Yesua itu adalah gelarnya, pekerjaannya, penyelamat. Karena ada firman Tuhan. Banyak pengajar-pengajar yang sekarang mulai menyesatkan orang, saya katakan. Karena tidak pernah baca firman Tuhan yang benar dalam bahasa Ibrani-nya. Karena terbukti dalam bahasa Ibrani, dalam kisah Kejadian pasal 2 ayat 7, kata Wayaser di sana punya 2 yod. Pada waktu Tuhan membentuk manusia, ada 2 yod di situ yang membentuk. Siapa 2 yod ini? Itu Yahweh. Bukan Yahweh, Yahweh. Orang Israel takut menyebut Yah. Sambil kata Yah muncul dalam angka. Maka kalau mereka menyebut 15, kalau kita kan 10 tambah 5. Orang Israel menyebut 15, angka berapa saudara? Mereka sebut 9 dan 6. Mereka takut menyebut Yah, Yeha. Kalau disatukan bukan dibaca Yeh, tetapi Yah. Ini yang perlu saya tegaskan karena saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari jemaat-jemaat yang ada. Kok kenapa dipersoalkan tentang nama? Saya disebut penyesat katanya karena menyebut Yahshua. Orang yang dia belajar dari mana? Saudara. Tetapi kita maju saja melayani pekerjaan Tuhan. Orang mau menyebut saya macam-macam, sedangkan mereka tidak berhari Sabat, mau menghakimi saya. Nggak apa-apa. Saya bilang kamu aja masih belum berhari Sabat, sudah menyentuh, menyatakan saya sesat. Siapa yang sesat dulu? Oh itu kan sudah kesepakatan gereja. Emangnya gereja itu Tuhan? Bukan. Itu kumpulan manusia-manusia yang berdosa. Yang dikatakan kalau di dalam Yeremia. Mereka itu kan penyembah Baal. Menyebut nama Tuhan yang tidak benar kok. Tidak menyelidiki dengan kebenaran. Ini yang perlu kita hati-hati. Di dalam kita mengikuti kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, saudara. Sebab itu saya mau datang di tengah-tengah pelayanan yang ada pada kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini adalah Masei dan Matot ya.
Dalam Sabat ini kita membaca dua parasha. Ada orang lagi bertanya, kenapa dua parasha? Karena tahun ini tahun pendek. Tahun Ibrani ada dua. Ada tahun Kabisat, tahun yang panjang, dan ada tahun yang pendek. Karena sebenarnya kalender Ibrani itu ada dua. Yang mengacu kepada matahari dan mengacu kepada bulan. Jadi ada lunar, ada solar. Nah, kita tahu bahwa kalau kita tahun yang panjang, kalau kita dalam Gregorian, kan kita mengikuti kalender Gregorian namanya. Tiap 4 tahun ada di sana tambahan. Bulan Februari jadi 29 kan. Seperti tahun 2000 pada tahun 2000 kami mengadakan konferensi di gereja kami. Konferensi ini kami lakukan pada waktu itu di Malang, di Lawang, bukan Malang, Lawang, di kota Lawang. Itu tanggal 29 Februari. Karena tanggal itu satu-satunya. Tahun depannya kan tidak ada tanggal 29. Itu namanya tahun Kabisat, tahun panjang. Kenapa? Karena matahari berputar. Dunia ini berputar dengan matahari. Itu kan berapa ratus hari. Tetapi kurang. Sehingga untuk mengikutinya ada 1/4 hari sebenarnya yang kurang. Maka pada tahun keempat ditambahin. Nah begitu. Nah kalau kita ikutin peredaran bulan terhadap bulan, kan kalau bulan terhadap bumi dia berputar. Jadi ini bumi diam, bumi sedang berputar melewati mengikuti siklus matahari kan. Sambil dia berputar melewati matahari, maka bulan mengedari bumi. Nah, perbedaan bulan dengan matahari itu ada 11 hari dalam setahun. Jadi kalau saudara lihat, saudara-saudara kita mengadakan Idul Fitri, setiap tahun kita akan hitung pasti dia kurang 11 hari. Dia mundur 11 hari. Nah, sedangkan kalender Ibrani itu double, dua harus dipakai. Untuk mengikuti matahari, maka dia ada tahun-tahun tertentu dia tambahin 1 bulan. Disebut Adar 2. Bulan Adar menjadi 2. Untuk mengejar supaya dia tidak terlambat ikut lagi kalender matahari. Nah, karena itu kan terjadi kekurangan. Dalam 1 tahun menjadi berkurang. Maka itu sebabnya parasha kita untuk tahun ini tidak bisa kita baca 54 minggu. Jadi kurang. Kurang minggunya kita. Nanti ada 4 tahun, ada 4 bulan, ada 4 minggu berikut baru kita baca satu-satu. Nah itu orang bertanya. Sebab itu hari ini kita membaca Matot dan Maaseh atau Sabat yang ke-42 dan 43. Itu yang disebut Sabat. Kalau di judul kita di siaran langsung ini, Sabat ke-42 dan 43 Matot. Itu tanggal 15 Juli tahun 2023 dan atau sama dengan tanggal 26 Tamus 5783. Saya tahu kalender Ibrani kita sudah dicapai tahun 5783. Kalau kalender Masehi baru tahun 2023. Nah itu supaya kita tahu. Ya. Hari ini kita berbicara tentang hukum warisan. Pertama adalah hukum tentang orang bernasab. Orang bernasab harus menggenapkan nasabnya. Tetapi bagi perempuan dia ada tingkatan yang agak sedikit
harus ada persetujuan. Kalau dia masih anak gadis, dia atas persetujuan ayahnya. Kalau dia sudah menikah, atas persetujuan suaminya. Kalau tidak bersetuju, suaminya tidak setuju dia menasarkan itu, maka itu tidak akan berlaku. Ya, itu hukum nasar. Kemudian tentang hukum warisan. Pada waktu mereka masuk tanah Kanaan, ada tiga suku yang tidak mau langsung. Termasuk setengah suku Manase. Ada suku Ruben. Mereka mau berkemah aja di Transjordania, di seberang sungai Yordan. Karena apa? Di sana tanahnya subur katanya. Karena mereka banyak ternak, jadi mereka minta di situ. Sebab itu Musa tegur mereka. Oh, kamu tidak mau berperang karena untuk lewat tanah Kanaan itu kan ada raja-raja yang sudah menduduki tanah itu. Nah, pada waktu untuk menduduki tanah itu Tuhan kasih aturan. Jangan kamu biarkan usir mereka keluar semua. Tetapi yang terjadi apa? Umat Israel berkompromi dengan orang-orang. Akibatnya sampai sekarang umat Israel tidak bisa tenang, dia ada di tanahnya sendiri. Tanah yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh kepada mereka. Itu kan salah sendiri. Suruh usir keluar semua, tapi mereka tidak mau. Inilah yang menjadi keras kepalanya umat Israel. Sejak dari mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ngomel kepada Musa. Pertama, pada waktu mereka baru keluar, baru beberapa hari mereka keluar, mereka dikejar kan oleh tentara Firaun. Pada waktu mereka mau maju, ada laut di situ. Ngomel mereka. Sampai Musa pusing kepala menghadapi orang-orang ini. Tetapi Musa tetap dengan Tuhan. Nah, disitulah memunculkan sebenarnya. Tunggu keselamatan yang datang dari Yahweh. Kata keselamatan di situ tentang Yesua. Keselamatan yang datang dari Yahweh itu Tuhan sudah sebutkan. Musa sudah sebutkan itu pada waktu mereka menghadapi musuh. Pada waktu itu bilang tunggu keselamatan yang datangnya dari Yahweh. Kata keselamatan di situ bicara tentang Yesua, bukan Yesus. Bukan Yahshua. Itu sebabnya saya geli mendengar orang-orang ini menyebut saya salah. Saya baca. Saya belajar kok, bukan tidak belajar. Di usia saya yang ke-84 ini, mau masuk 84 ini. Tuhan memberi saya tempat waktu untuk belajar. Dan sampai sekarang, saya tiap hari harus membaca dalam bahasa Ibrani. Saya melihat apa yang bahasa Ibrani katakan. Karena di dalam bahasa Ibrani itu banyak rahasia-rahasia yang tidak muncul dalam bahasa Yunani. Contoh kata Yahweh. Ada. Kok menjadi sekarang? Sedangkan dia bilang Yahweh. Itu terdapat di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku tidak takut karena ada Yahweh menjadi gunung batuku. Dan itu tiap hari Sabat kita bacakan, saudara. Yang lucu orang-orang yang mempersoaljawabkan itu dengan saya beberapa hari yang lalu. Orang yang tidak berhari Sabat. Sedangkan kita mau berhari Sabat aja kita kebaktiannya ada 3. Ada Erev Sabat, memasuki hari Sabat. Kemarin hari Jumat sore jam 6 kita bererev Sabat. Kita memasuki ibadah hari Sabat. Siang ini kita saharit. Sebentar sebelum jam 6.
kita masuk kepada hafdalah. Itu kita mau berpisah dengan Sabat memasuki minggu yang baru. Memasuki pekan yang baru, kita diberikan oleh Tuhan satu ibadah lagi. Ada orang dari Semarang, dia mengkhotbahkan kemarin saya dengar. Bicara tentang atribut orang. Tapi dia tidak bicara tentang ibadah. Ada atribut yang tidak dia sebutkan di sana. Yaitu apa? Kudus. Pengudusan. Atau yang biasa kita dari gereja-gereja menyebut sebagai perjamuan kudus. Pada waktu mengadakan perjamuan kudus kan ada doanya Yahshua Hamasya kan. Dia mengangkat roti dan memberi berkat. Apa berkatnya? Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Itu doanya. Nah, anggur, dia akan ambil anggurnya. Dan dia berdoa, mengucap syukur untuk anggur. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Sebab itu orang yang bikin perjamuan kudus terus minum yayin. Yayin itu adalah anggur yang berfermentasi, anggur yang memabukkan. Datang kemarin saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di kampung. Pada waktu mereka mau katakan kan ada ucapan syukur. Jadi bikin ucapan syukur, ada perjamuan. Pada waktu mereka mau menyodorkan perjamuan kepada saya tanya dulu, ini yayin atau periagafen? Sama pendetanya. Waduh, orangnya cuma bikin yang model ini. Saya cium anggurnya. Oh ini, saya bilang ini berfermentasi. Dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia bingung. Oh, ini yang biasa orang bikin dari dulu. Ya, karena kamu nggak tahu, nggak pernah baca bahwa di dalam bahasa Ibrani kata anggur itu ada dua. Ada perihagafen, buah anggur yang segar, dan anggur yang sudah fermentasi namanya yayin. Kalau perihagafen dari pohon yang segar. Kalau pohon yang segar, jadi kalau teman-teman kami yang ada di Papua dulu luar biasa. Karena di sana banyak juga tumbuh pohon anggur. Maka yang saya juga bersuka cita karena Papua Nugini mengimpor kepada kita yang ada di Indonesia ini sari buah anggur. Ya. Kan ada botolnya, bisa dilihat. Itu sari buah anggur. Jadi bukan anggur yang berfermentasi atau sirup anggur. Itu yang kita harus minum. Bukannya kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Bapa Yahweh. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang untuk kita melihat untuk hari-hari ini. Karena kita, saya percaya, sekarang ini Tuhan sedang membawa kita kepada satu kehidupan yang berkenan kepada Dia. Karena apa? Kita sudah di akhir zaman, saudara. Kita akan menyambut kedatangan Yahshua Hamasya dengan tidak bercacat celah. Orang bilang nggak mungkin kita ini bisa menyambut Dia dengan tidak bercacat celah. Karena dunia kita sudah rusak. Berarti nggak ada orang yang menyambutnya. Kalau nggak ada orang yang menyambutnya, saya katakan mari kita mau berbentuk kehidupan umat Tuhan yang boleh tidak bercela. Supaya saudara tahu, saudara dapat itu lakukan berdasarkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Apa dikatakan? Kamu sudah datang ke kota, ke Bukit Sion, ke kota Elohim yang hidup, yaitu Yerusalem surgawi.
Tujuan kita sekarang bukan Yerusalem yang ada di Israel sekarang. Kalau saudara semua tujuan ke sana, penuh tempat itu, saudara. Saya masih ingat, saya sempat mau berkunjung, ada konferensi kami pada waktu itu. Di tahun, kalau salah, 2016. Karena 2015 saya pergi dan kemudian setahun kemudian, tahun 2016, kami ada konferensi. Begitu kami masuk karena dulu tidak bisa masuk langsung, kami masuk dari Mesir, lewat Tabah, lewat Elat. Begitu kami sampai di Yeriko, mobil kami ditahan. Datang pemberitahuan dari otoritas setempat bahwa Yerusalem penuh, tidak bisa masuk lagi, sudah tidak bisa bergerak tuh mobil-mobil di sana. Karena penuh waktu itu, karena memang hari Syarah atau ada hari Sukot pada waktu itu. Tidak bisa masuk. Nah, bagaimana kalau kita kumpul semua ke sana? Karena suruh kembali kan ke Yerusalem. Maka kita bukan ke Yerusalem yang ada sekarang ini di sana. Kita harus ke Yerusalem mana? Dalam Ibrani 12 itu. Yerusalem surgawi, saudara. Jadi di surga juga ada Yerusalem kalau begitu. Ya itu tujuan kita. Untuk masuk ke Yerusalem surgawi, kita harus ikut dulu aturannya. Harus dapat dulu pengajaran dari Sion. Sebab itu saya bersyukur saya masuk di satu jemaat dan diminta untuk menghadiri acara itu. Sebelum kami masuk saya bilang, kalau kita tidak ada acara Ibrani situ kita nggak usah masuk. Tapi begitu saya dengan istri saya datang, ada nyanyian, mereka sedang menyanyi. Oleh karena Sion, tidak dapat berdiam diri. Saya bilang masuk, karena oleh karena Sion. Dan itu memang firman Tuhan. Kenapa harus kita dari Sion? Kita membaca firman Tuhan harus kita selalu menyanyi. Imi Sion teisei Torah. Imi Sion teisei Torah. Udafar Yahweh Mirusalaim. Pengajaran datang dari Torah itu datang dari Sion. Dan diterjemahkan Torah itu bukan hukum. Tapi diterjemahkan di situ saudara baca. Kalau diterjemahkan hukum. Diterjemahkan pengajaran. Kata Torah itu punya arti. Mengandung hukum dan mengandung pengajaran. Kalau pengajaran dari Sion. Untuk apa? Untuk kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab itu kenapa kita ibadah, nyanyi dulu matofu, pakai talib dulu. Karena itu semua firman Tuhan yang kita ikuti, yang terdaftar, yang tertulis. Saya nggak mau melampaui apa yang tertulis. Karena ada firman Tuhan di dalam kitab suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangan engkau melampaui apa yang tertulis. Itu kata Paulus, saudara. Masa satu titik saja dibilang kan di dalam apa namanya, kalau nggak salah Lukas 16 ayat 17. Jangan satu titik pun nokta yang ada di dalam Alkitab itu tidak, dunia ini boleh lewat. Tapi satu titik firman Tuhan tidak akan lenyap. Tidak boleh dilampaui. Nah orang bukan cuma satu titik yang mereka langgar, satu pasal. Nah ini yang perlu kita hadapi. Sebab itu teguran kepada Nabi Yeremia mengenai malapetaka yang datang kepada orang Israel. Karena orang Israel sendiri yang melakukan yang tidak benar. Saya ingin katakan.
Saya keturunan Israel. Kakek saya dari sana. Pada waktu saya ditanya oleh teman, pada waktu kami konferensi tahun 2003 di Jakarta, ada datangin seorang hamba Tuhan dari Israel. Dia tanya, apa kamu? Katanya dia dengar dari orang bahwa saya ini keturunan Israel. Saya bilang, yes. Buktinya apa? Ya kakek saya. Dia mau cari bukti. Benarkah kamu kakekmu itu? Apa yang kakekmu ajarkan kepadamu? Saya bilang saya umur 10 tahun, di tahun 50, kakek saya mengajarkan kami cucu-cucunya ini. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Jadi kata Shema itu saya bukan baru belajar sekarang. Sejak dari tahun 50 saya sudah menyebutnya. Kami dulu kalau tidak tahu mengucapkan itu, kalau saya datang ke rumah kakek, dia nggak kasih makan sama saya. Harus hafal dulu itu. Jadi sudah dari mula. Oh, baru dia senang. Saya bilang, tapi saya maaf, saya bukan Yahudi. Oh, kamu apa? Saya Efraim. Saya keturunan Efraim. Nah memang dari sononya keturunan Efraim sama keturunan Yahudi itu selalu musuhan. Saudara. Bersaudara tapi musuhan terus. Saudara. Tapi apa nih katakan firman Tuhan? Baca, cari sendiri. Aku akan menyatukan kembali papan Yehuda dan papan Efraim mau disatukan. Saya mau juga membaca Yesaya di dalam Sakaria 9 ayat 13. Aku merentang Yehuda, mengisi busurku dengan Efraim, dan memanggil anak-anak Sion untuk melawan anak-anak Yunani. Jadi ada waktunya Yunani harus dihabiskan. Jangan terlalu hebat dengan keyunanian, saudara. Itu nggak ada apa-apanya. Saya harus kembali ke akar Ibrani. Jangan tiru-tiru yang Yunani itu. Karena dari pertama Yunani itu yang memplesetkan. Terbukti. Pada waktu Raja Ptolemeus kedua dari Mesir meminta 72 orang rabi dari Bait Suci atau imam, 12 suku harus mengirim 6 orang, jadikan 72 orang. Mereka menerjemahkan Tanakh, firman Tuhan dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Tetapi lucunya, setelah dia menjadi bahasa Yunani disebut Septuaginta. Septuaginta 70. Nah yang mengerjakannya 72 orang. Jadi itulah Yunani mulai potong-potong. Harusnya kan 72. Kenapa dibilang 70? Hanya 70 orang. Dan waktu Tuhan itu luar biasa. Di tahun 1948, 47 sebelum kemerdekaan Israel, ada gembala-gembala di daerah Qumran mendapatkan kembali kitab-kitab yang ada terdahulu. Ya mereka menemukan apa? Kitab Nabi Yesaya utuh loh ditemukan. Pada waktu kita buka itu terbukti. Nah saya kebetulan sempat sekolah ke Mesir dan melihat hal ini. Dia punya perkamen-perkamen. Terbukti tulisan-tulisan yang diterjemahkan di zaman tahun 250 tahun sebelum Masehi itu nama Yahweh tidak diubah tulisannya. Jangan bilang terjemahkan. Tetap
Mereka menulis di dalam bahasa Yunani, tetapi untuk kata Yahweh itu tidak pernah dirubah. Ditulisnya tetap YHWH dalam bahasa Paleo Hebrew. Itu sejarah dan itu tidak bisa dibantah orang. Berarti kemudian kita mendapatkan perjanjian baru dalam bahasa Yunani yang sudah menyebutnya kurios atau menjadi theos dan kurios diubah. Itu nanti terjadi di tahun 340-an sesudah Konsili Nisea. Sesudah agama Kristen menjadi agama negara. Agama negara apa? Bukan negara Israel, tapi negara Katolik, negara Roma. Itu baru ada perubahan. Dan ini tidak pernah diungkapkan secara umum. Sehingga orang tetap aja dengan apa yang ada pada kita. Ada teman-teman saya, sedangkan Alkitab ini saja, yang TB, yang sudah menjadi umum bagi kita, ini kan Alkitab TB, terjemahan baru. Teman-teman kemarin masih pakai, ini yang dari gereja pengantin, masih pakai terjemahan lama, TL, saudara, yang masih Bode punya. Dan bangga memakai itu. Apalagi kalau mereka masuk ke sini. Pada waktu saya kan membawa Lugas. Bahasa Indonesia Lugas. Ini Alkitab yang terbaru dalam bahasa Indonesia. Mereka kaget. Ada lagi Alkitab dari mana ini? Pakai bahasa Indonesia Lugas. Kitab suci bahasa Indonesia Lugas. Terbitan bukan lembaga Alkitab. Ini terbitan Yayasan Lentera Bangsa. Oh, itu sudah diizinkan. Ya kalau sudah terbit saya sudah bawa kok ini mau ditanya lagi. Ya kan? Ini kita sekarang hidup di negara yang betul-betul Tuhan pakai. Kita tidak perlu lagi membantah. Sudah. Sebab itu kehidupan kita dengan kita mengikuti akar Ibrani, kita harus pelan-pelan. Untuk memberi pengertian kepada seseorang, itu belum tentu cepat tangkapnya. Kita harus pelan-pelan membawa mereka kepada jalan kebenaran. Tetapi firman Tuhan selalu mendahului kita. Saya katakan, kenapa ini sedang terjadi? Karena saudara, firman Tuhan di dalam Matius 24 itu sedang berkobar sekarang. Saudara baca di dalam Injil Mazmur pasal 24. Terangkatlah engkau pintu-pintu gerbang yang tertutup berabad-abad. Kenapa? Karena ini menyangkut tertutupnya kitab itu pada waktu zaman Daniel. Daniel kan, Tuhan kan bilang kepada Daniel, Daniel tutup dulu tuh buku, meteraikan. Nanti di akhir zaman baru orang banyak akan mencari tahu isinya. Tapi saya bilang, yang mengetahui tahu isinya itu adalah rabi loh. Kalau bukan seorang rabi tidak boleh. Karena dibilang rabim. Tapi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rabinya hilang, imnya yang diterjemahkan. Imnya itu banyak orang katanya. Memang begitu. Kalau sekarang kita tidak masuk kepada penelitian yang benar, kita bukan di akhir zaman. Saya meneliti firman Tuhan sejak dari tahun 70 saya bertobat. Saya bertobat di tahun 70, saya mulai baca firman Tuhan dalam bahasa Inggris. Bukan sok pintar. Kebetulan saya lagi bekerja dengan orang asing. Tiap masuk kami hotel, apalagi di Bali. Itu pada waktu itu Gideon sedang membagi-bagikan Alkitab di hotel-hotel.
Saya dapat Alkitab bagus, yang King James Version, saya baca. Karena saya suka membaca, karena tugas saya waktu itu 3 tahun sampai 5 tahun dengan orang Prancis, maka saya membaca berulang-ulang dalam bahasa Inggris. Pada waktu saya bertobat tahun 72 itu, saya dengan guru-guru di sekolah Alkitab jadi berselisih. Kenapa? Karena apa yang tertulis dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan yang saya baca di dalam bahasa Inggris. Saya pertanyakan, guru-guru itu tidak tahu juga bahasa Inggris. Nah, ini yang membuat saya juga terus mencari. Dan saya bersyukur tahun 84 saya bergabung dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya termasuk salah seorang anggota kelompok kerja wasai dari Lembaga Alkitab Indonesia. 19 tahun saya bekerja di situ. Sehingga kerjaan kami cuma baca Alkitab, menerjemahkan Alkitab. Kami masuk daerah-daerah, kami bikin seminar untuk penerjemahan kitab suci bahasa daerah. Saya termasuk konsultannya. Jadi saya mengerti betul apa yang harus saya kerjakan. Sebab itu kalau hari ini kita mendapatkan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada saudara-saudara, bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 1 itu. Ini kalau mungkin saya ingin membaca. Pada waktu itu kan Yeremia diutus. Datanglah firman Yahweh kepadaku demikian. Sebelum aku membentuk engkau di dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari rahim, aku telah menguduskan engkau. Jadi seorang dapat dikuduskan sebelum dia lahir. Itu Yeremia. Saya lahir di tengah-tengah keluarga yang merindukan anak selama 16 tahun. Jadi rupanya ibu saya seorang anak hamba Tuhan, membaca firman Tuhan sebagaimana Samuel kan. Bagaimana juga di Manoah itu. Minta dia mau supaya anaknya menjadi dinasarkan kepada orang tua. Saya kebetulan kena firman Tuhan ini, nasar seorang ibu. Tapi setelah saya besar, ayah saya suruh saya sekolah Alkitab? Tidak. Dia mau saya jadi seorang dokter atau seorang insinyur. Dan berhasil. Haleluya. Tetapi kalau kita ini orang yang sudah dinasarkan dari mula, maka jauh lambat atau lekas itu terjadi. Ini yang saya lihat. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Amin. Saya melihat umur 33 tahun saya baru bertobat. Membaca firman Tuhan. Dan dekat dengan Alkitab. Sampai setiap hari saya masih tetap baca firman Tuhan. Saya kalau membaca ada parasa seperti ini. Parasa hari ini kan banyak. 6 pasal sudah. Baru Yeremia aja 2 pasal. Kalau membaca itu, kita membaca berulang-ulang dan melihat bagaimana panggilan Tuhan terhadap seseorang. Kenapa orang Israel itu malah bukan menjadi berkat bagi kita banyak kali? Karena dia sendiri yang melawan. Sebab itu dalam Yeremia dikatakan, penglihatan belanga lambang malapetaka dari utara. Maka terjadi kan di zaman Yeremia. Yeremia bilang, aku tidak bisa bicara. Malah mulutnya dikasih api. Ya kan?
Dia bilang, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi. Jadi penetapan seseorang itu sudah sejak dari mula. Jadi kita bersyukur kalau kita boleh melayani pekerjaan Tuhan. Itu semua di tangan Tuhan. Saya yakin Tuhan memakai kehidupan kita sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Saya tidak mendapat dari Tuhan, saya harus membangun gedung gereja besar-besar. Nah, pada waktu saya membangun saja rumah ini untuk jadi tempat tinggal dan juga saya nasarkan untuk tempat ibadah, dan ini yang kita lakukan sekarang di sini. Tuhan bilang, kok nanti nggak menempati rumah itu besar-besar dibikin. Dari tahun 76 tempat ini saya sudah beli dan sudah dibangun. Tapi apa saya tinggal di sini dari tahun 76? Tidak. Baru 3 tahun ini saya menetap di rumah ini. Dan tidak disuruh membuat. Karena bangunan gereja itu dia bilang, aku tidak akan datang berdiam di situ. Aku akan berdiam di tengah-tengah umatku. Itu sebabnya yang Tuhan berikan kepada saya itu melengkapi orang-orang kudus. Saudara baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Maka ia menetapkan sebagian orang, ada yang jadi rasul, ada yang jadi nabi, ada yang jadi penginjil, ada yang menjadi gembala. Kalau gembala dalam bahasa Ibrani roeh. Saya banyak kali tulis roeh nikosumola. Itu bahasa Ibrani. Itu gembala. Saya mengembalakan. Atau saya mengajak. Murid-murid saya banyak. Tetap mengajar sampai saat ini. Memberikan masukan kepada seseorang. Membentuk seseorang menjadi hamba Tuhan. Ini yang tugas kita. Sebab itu di dalam firman Tuhan yang ada pada kita, Tuhan memberikan hal-hal yang indah, yang luar biasa, yang tidak diberikan Tuhan kepada yang lain. Tetapi bagi kita bersyukur, berterima kasih, kita mulai mengenal akar Ibrani yang benar. Kita bersyukur, dan orang sedang mencari. Tadi pagi ada orang dari Bali telepon. Jangan lupa kalau sudah selesai katanya, Theo juga nanti kita rekam khotbah ini untuk dikirim kepada mereka. Karena mereka merasa dikuatkan. Mereka mulai mengenal rencana Bapak Yakub. Walaupun kita ini tidak dikenal. Tetapi Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya untuk menjangkau lebih banyak orang. Ada anak didik saya di Jakarta, saudara. Malah dipakai oleh para hamba Tuhan yang sudah keliling dunia. Begitu dia membawakan akar Ibrani kemarin, mereka rasa baru. Mereka bilang ini baru kami tahu. Nah itu yang perlu dipelajari. Kalau baru yang bermanfaat itulah yang sangat berguna bagi kita. Amin. Tapi itu saudaraku yang kekasih, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Karena di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam Yeremia pasal 2 dikatakan ayat 26. Tetapi pada saat kesulitan mereka akan berkata, bangkit dan selamatkanlah kami. Tetapi mana dewa-dewamu yang kamu buat untuk dirimu sendiri? Biarkanlah mereka muncul. Jika mereka dapat menyelamatkan kamu pada saat kesulitanmu. Itu Yeremia kata. Karena kenapa? Karena Tuhan sedang undur dari orang Israel.
Kalau dia lagi undur, saudara mau minta apapun, dia tidak akan datang. Ya. Untuk memahami sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel ini, kita hanya perlu melihat Raja Manase. Kalau saudara baca Raja Manase itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 6, di sana jelas Raja Manase hidup di tahun 687 sebelum Masehi, yang mengorbankan putranya sendiri di dalam api. Ya kan? Mempraktekkan tenung, mencari tanda dari orang mati, berkonsultasi dengan orang-orang mati, ahli-ahli spiritual. Itu tugasnya Manase itu. Sampai Tuhan marah. Bayangkan, kalau saudara tahu, Manase itu hidungnya itu ditusuk sama dengan sapi, dipakein tali. Jadi dia diikat bukan di kaki tangan, saudara, untuk dibawa terikat. Hidungnya ditarik. Tapi kita lihat, sebegitu menderitanya dia, dibawa ke dalam tawanan. Tapi pada waktu dia sedang berjalan, yang terikat hidungnya sama dengan sapi, yang kita orang tarik, dia punya di hidungnya ditusuk. Itu kan sesuatu yang luar biasa, suatu penghinaan. Dia raja, tapi hidungnya ditusuk, dibawa ke dalam tawanan. Tetapi tentunya pada waktu dia dalam kesulitannya ini, apakah orang yang dalam kesulitan ini, dia tidak memanggil Tuhannya yang benar? Tentunya. Sebab itu Yeremia katakan apa? Panggil dulu tuh dewa-dewamu. Apakah dia dapat sanggup untuk menolongmu pada waktu engkau dalam kesesakan? Mungkin hal ini terjadi pada Raja Manase. Dia teriak-teriak, toh itu segala macam dewa-dewa itu tidak datang kepadanya. Tapi dia tahu ada satu miliknya, yaitu Bapa Yahweh Elohim. Dia berseru kepada Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh mengatakan kepadanya dalam perjalanan, aku akan mengembalikan engkau kepada posisimu. Dia dibalikan kembali ke posisi. Itulah kemurahan Tuhan bagi kita. Jadi kalau engkau mendapat penghukuman dari Tuhan, maksudnya kita bertobat. Amin. Maksudnya kalau kita dihukum, upaya kita menyadari apa yang kita tidak lakukan. Apa yang kita sudah nasarkan pertama, tapi kita tidak lakukan. Saya kemarin ke kampung, ada anak kami di sana, dia katakan, tapi saya ini begini. Saya bilang, apa yang kau kerjakan sekarang, kerjakan. Tetapi kalau apa yang kau nasarkan, lakukan. Ya, saya sudah nasarkan, saya bangun pastori katanya, untuk pendeta. Dan dia lakukan. Dan puji Tuhan, saya lihat pastorinya sudah hampir selesai. Karena desa ini adalah desa pertama saya menggembalakan jemaat. Walaupun bukan saya jadi pendetanya di situ sekarang. Tapi dia bertumbuh. Anak-anaknya banyak yang melayani pekerjaan itu. Dan itu karena Tuhan tetap menyertai kita apa yang kita sudah tanam yang baik. Amin. Kalau kita menanam yang baik, dia akan bertumbuh dengan baik. Kalau kita menanam yang jahat, pasti. Tetapi bagi kita, harus kita tahu, kemurahan Tuhan kepada orang Israel itu tidak pernah terpikir oleh kita. Orang Israel dia boleh melakukan banyak kejahatan, tetapi dia tetap diberkati. Amin. Dan kita selalu mendapat berkat. Walaupun mungkin berkat itu hanya sisa-sisa doang. Tapi dia akan berikan.
Saya bersyukur kalau kita merindukan sesuatu dan kita bawa dalam doa, Tuhan lakukan, Tuhan berikan. Ibu Teli hampir 3 tahun ini, dia baru kali ini bisa muncul lagi. Tiap kali kami berkunjung ke rumah, Ibu Teli bilang, dia punya kerinduan untuk datang. Tapi itu kami suami istri selalu berdoa, Bapak Yahweh, Engkau buka jalan campur tangan supaya mereka boleh datang beribadah. Kami percaya kalau kita berdoa, kita pasti Tuhan buka jalan. Dan itu sudah terjadi. Jadi di dalam Tuhan tidak ada satu perkara. Kalau kita bernasar, Tuhan akan jawab nasar kita. Amin. Dia nggak pernah biarkan. Kalau kita melakukan kejahatan, meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan, jangan marah kalau Tuhan marah. Tuhan izinkan hal ini terjadi kepada kita. Tetapi kalau kita mau datang kepada jalan kebenaran, Dia selalu memberikan kepada kita jalan keluar yang istimewa, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Bapak Yahweh menyertai kita hari ini, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala kita.